Shin Tae-yong tanggapi kritik pedas Bung Toel dengan balasan cerdas dan berkelas. Ini jawabannya. Ketika Bung Toel melontarkan kritik pedas, Shin Tae-yong menunjukkan sikap tenang dan memberi balasan yang tak hanya cerdas, tetapi juga penuh kelas. Apa yang membuat jawabannya begitu mengesankan? Cari tahu bagaimana cara pelatih timnas Indonesia ini menghadapi kritik dengan penuh kebijaksanaan. Sainepati Mas Kakmat, jurnalis Malaysia, reaksi tegas soal isu pemain naturalisasi di timnas Indonesia ketika seorang jurnalis Malaysia berani menyentuh isu sensitif soal pemain naturalisasi. Sainepati memberikan jawaban tegas yang mengejutkan. Bagaimana cara dia mengatasi pertanyaan yang berpotensi kontroversial ini? Simak momen mengejutkan yang menegaskan sikap tegas Patinama dalam menghadapi pertanyaan tersebut. FIFA pamerkan foto Shin Tae-yong dan timnas Indonesia. Netizen heboh lihat Jay Itzes bersama striker Vietnam. Jelang pergantian tahun, FIFA memajang foto Shin Tae-yong dan timnas Indonesia. Namun perhatian netizen justru tertuju pada satu hal yang mengejutkan, Jay Itzes berdampingan dengan striker Vietnam. Apa yang membuat momen ini begitu mengundang perhatian publik? Cari tahu reaksi netizen yang langsung heboh di media sosial. Bukan Pratama Arhan, FIFA soroti pemain muda timnas Indonesia ini kunci utama lolos ke Piala Dunia. Pratama Arhan memang menjadi sorotan, tetapi FIFA kali ini mengalihkan perhatian pada pemain muda timnas Indonesia yang dianggap sebagai kunci utama menuju Piala Dunia. Siapa pemain ini dan mengapa dia begitu penting dalam perjalanan timnas? Temukan jawaban mengejutkan di balik sorotan FIFA ini. Kata-kata ajaib Shin Tae-yong yang membuat tangan kanannya tak bisa menolak gabung timnas Indonesia. Apa yang diucapkan oleh Shin Tae-yong sehingga bisa memikat hati tangan kanannya untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Ternyata sebuah pesan yang tak terduga berhasil membuka jalan bagi kerjasama hebat ini. Temukan rahasia di balik kata-kata ajaib pelatih asal Korea Selatan ini. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Shin Tae-yong tanggapi kritik pedas Bung Toel dengan balasan cerdas dan berkelas. Ini jawabannya. Ketika Bung Toel melontarkan kritik pedas, Shin Tae-yong menunjukkan sikap tenang dan memberi balasan yang tak hanya cerdas, tetapi juga penuh kelas. Apa yang membuat jawabannya begitu mengesankan? Cari tahu bagaimana cara pelatih timnas Indonesia ini menghadapi kritik dengan penuh kebijaksanaan. Shin Tae-yong, pelatih timnas Indonesia, kembali menarik perhatian publik dengan jawabannya yang cerdas terhadap kritik pedas yang datang dari Tommy Welly alias Bung Toel. Sejak bergabung dengan timnas Indonesia pada 2019, STY memang tak lepas dari sorotan, termasuk kritik tajam dari pengamat sepak bola yang satu ini. Bung Toel dikenal sebagai kritikus yang vokal dan seringkali memberikan komentar pedas mengenai strategi dan kinerja pelatih asal Korea Selatan tersebut. Namun, STY tidak merasa terganggu dengan kritik tersebut. Dalam sebuah wawancara eksklusif yang tayang di kanal YouTube KBS Indonesia, STY mengungkapkan responsnya terhadap kritik yang selama ini dilontarkan Bung Toel. Shin Tae-yong mengungkapkan bahwa ia sepenuhnya menyadari kritik yang disampaikan oleh Bung Toel. Saya tahu itu dalam kurung kritik dari Bung Toel. Penerjemah saya melaporkan. Karena dilaporkan jadi saya mengetahuinya, ujar STY dengan nada yang sangat tenang. Pernyataan ini menunjukkan bahwa STY tidak merasa perlu langsung membalas atau merespons setiap kritik yang datang kepadanya secara emosional.
Meskipun kritik tersebut tidak selalu positif, STY tetap menganggapnya sebagai bagian dari perjalanan dalam dunia sepak bola Indonesia. Saya pikir orang-orang seperti dia, dalam kurung, Bung Towel, harus ada agar sepak bola Indonesia berkembang. Tidak semua orang akan menyukai saya 100%, kata STY. Alih-alih marah atau tersinggung, STY lebih memilih untuk mengambil pendekatan yang lebih bijak dan dewasa. Ia mengakui bahwa kritik adalah hal yang wajar dalam dunia sepak bola, terutama di Indonesia yang tengah berkembang pesat. Terkadang, STY merasa kesal dengan beberapa komentar Bung Towel yang dianggapnya tidak membangun. Namun, dia menegaskan bahwa hal itu adalah bagian dari proses. Terkadang dalam hati saya bilang, saya sudah bekerja keras dan melakukan yang terbaik. Tapi dia, dalam kurung, Bung Towel, masih mengatakan hal-hal yang tidak berguna, ungkap STY. Kalimat ini menunjukkan bahwa meskipun STY merasa sedikit frustrasi, dia tetap menghargai peran kritik dalam dunia sepak bola. Bagi STY ini adalah tantangan untuk dirinya agar bisa terus berkembang dan membawa timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi. STY menyadari bahwa kritik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari setiap pelatih atau pemain sepak bola. Dalam pandangannya, tidak semua orang akan menyukainya atau mendukung setiap keputusan yang diambilnya. STY punya pemikiran yang realistis karena di dunia sepak bola, terutama di Indonesia, selalu ada pro dan kontra terhadap setiap kebijakan yang diambil oleh seorang pelatih. Dengan mengatakan bahwa orang seperti Bung Towel harus ada, STY tidak hanya menunjukkan kedewasaan dalam menanggapi kritik, tetapi juga menyadari pentingnya peran media dan pengamat sepak bola. Kritikan yang disampaikan oleh Bung Towel, meskipun terkadang pedas, nampak dianggap STY sebagai cara untuk mendorongnya menjadi lebih baik. STY jelas memiliki pandangan yang lebih luas tentang sepak bola Indonesia. Ia tidak hanya fokus pada kritik yang datang kepadanya, tetapi lebih memikirkan bagaimana sepak bola Indonesia bisa berkembang. Dengan sikap tenang dan terbuka terhadap kritik, Shin Tae-yong membuktikan bahwa seorang pelatih yang sukses tidak hanya mengandalkan hasil, tetapi juga kemampuan untuk menghadapi berbagai tantangan dan tekanan, termasuk kritik yang datang dari luar. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with those... Shaina Patinama Skakmat, jurnalis Malaysia, reaksi tegas soal isu pemain naturalisasi di timnas Indonesia ketika seorang jurnalis Malaysia berani menyentuh isu sensitif soal pemain naturalisasi. Shaina Patinama memberikan jawaban tegas yang mengejutkan. Bagaimana cara dia mengatasi pertanyaan yang berpotensi kontroversial ini? Simak momen mengejutkan yang menegaskan sikap tegas Patinama dalam menghadapi pertanyaan tersebut. Seorang jurnalis asal Malaysia mendapat jawaban menohok dari Shaina Patinama setelah berani-beraninya menyinggung soal isu pemain naturalisasi di timnas Indonesia. Momen unik itu terjadi saat timnas Indonesia tampil gemilang hingga lolos babak 16 besar Piala Asia 2023. Meski akhirnya tersingkir di babak 16 besar Piala Asia, namun perjuangan para penggawa timnas Indonesia akan selalu dikenang. Itu karena lolos ke fase 16 besar adalah prestasi terbaik timnas di ajang 4 tahunan tersebut. Maka tak heran jika para pemain timnas Indonesia termasuk Shaina Patinama langsung menjadi sasaran untuk diwawancarai para jurnalis. Kebanyakan penasaran bagaimana perasaan mereka usai menjadi bagian dari sejarah Indonesia. Salah satu jurnalis ternyata berasal dari Malaysia dan dia mendapatkan kesempatan untuk mewawancarai Shaina Patinama. Lantas bagaimana isi dari wawancara tersebut? Berikut ini adalah jawabannya.
Ya, dalam ajang Piala Asia 2023, Patinama menjadi salah satu pemain yang sering mendapatkan sorotan. Itu terjadi setelah pemain berusia 25 tahun sempat sulit mendapatkan menit bermain di fase grup. Meski gagal, namun Patinama tetap dinilai sebagai pahlawan. Ia bersama pemain timnas Indonesia yang lain sudah dianggap sebagai bagian dari sejarah karena berhasil meloloskan Garuda hingga ke babak 16 besar. Setelah laga, mantan pemain Viking FK itu kemudian mendapatkan kesempatan untuk melakukan wawancara dengan media yang salah satunya berasal dari Malaysia. Tapi secara spontan Shaina Patinama mendapatkan pertanyaan yang membuat dirinya terkejut, yakni soal pemain warisan yang mungkin maksudnya adalah pemain naturalisasi. Shaina Patinama pun meminta jurnalis tersebut mengulangi pertanyaannya. Apa kamu berharap timnas Indonesia punya lebih banyak lagi pemain naturalisasi? Tanya jurnalis asal Malaysia itu. Pemain yang memiliki darah Indonesia dari sang ayah itu kemudian menegaskan bahwa saat ini timnas Indonesia sedang fokus meningkatkan kualitas mereka. Tentu saja kami hanya ingin tim menjadi kuat tentunya. Tapi tim sudah sangat bagus sekarang, kata Shaina Patinama. Tapi yang paling penting adalah kami baru saja melakukan pekerjaan dengan baik. Sekarang kami harus mengembangkannya selangkah demi selangkah, imbuhnya. Every breath, my past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. FIFA pamerkan foto Shin Tae-yong dan timnas Indonesia. Netizen heboh lihat Jay Itzes bersama striker Vietnam. Jelang pergantian tahun, FIFA memajang foto Shin Tae-yong dan timnas Indonesia. Namun perhatian netizen justru tertuju pada satu hal yang mengejutkan, Jay Itzes berdampingan dengan striker Vietnam. Apa yang membuat momen ini begitu mengundang perhatian publik? Cari tahu reaksi netizen yang langsung heboh di media sosial. Akun resmi FIFA World Cup dalam postingan terbarunya mengunggah foto para penggawa timnas Indonesia dan Shin Tae-yong jelang pergantian tahun. Dilansir dari akun Instagram @FIFAWorldCup, terpantau FIFA mengucapkan terima kasih kepada tahun 2024 yang akan segera berakhir. Dalam foto yang diunggah, terlihat sejumlah pemain timnas Indonesia seperti Jay Itzes, Marcelino Ferdinand, hingga pelatih Shin Tae-yong. Kenangan indah dari Asia Tenggara. Terima kasih 2024, tulis caption dalam unggahan tersebut. Selain para pemain timnas Indonesia, pada foto unggahan tersebut juga terlihat sejumlah pemain dari Asia Tenggara seperti Thailand, Kamboja, Filipina, serta Vietnam. Menariknya, foto Jay Itzes yang diposting FIFA berada di samping pemain naturalisasi Vietnam, Rafaelson. Hal tersebut menarik perhatian para netizen, terutama fans timnas Indonesia yang langsung memberikan komentar unik di postingan FIFA. Itzes gak cocok disampingin ama Nguyen, ucap akun @Farrell18Z. Sebuah penghinaan buat Bang J. Di sampingnya ada Nguyen Xuansan tambah @Aldi_Gunawan25. Edit ulang, min itu sosok hitam samping Jay Itzes, ilangin aja soalnya auranya beda, sindir @Reski_444. Sementara itu, sepanjang tahun 2024 ini, timnas Indonesia berhasil catatkan sejumlah prestasi di level internasional. Meski gagal menjuarai Piala AFF 2024, namun skuad senior timnas Indonesia sukses cetak rekor di kualifikasi Piala Dunia 2026.
Hey kid, don't ever let them get inside your Bukan Pratama Arhan, FIFA soroti pemain muda timnas Indonesia ini kunci utama lolos ke Piala Dunia. Pratama Arhan memang menjadi sorotan, tetapi FIFA kali ini mengalihkan perhatian pada pemain muda timnas Indonesia yang dianggap sebagai kunci utama menuju Piala Dunia. Siapa pemain ini dan mengapa dia begitu penting dalam perjalanan timnas? Temukan jawaban mengejutkan di balik sorotan FIFA ini. Di antara deretan pemain timnas Indonesia dengan performa cemerlang, hanya satu nama yang mendapat sorotan penuh dari FIFA. Diketahui FIFA baru saja merilis daftar 6 pemain muda berbakat dari Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC). Tak disangka, salah satu nama yang mendapat sorotan khusus adalah gelandang serang timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand. Pemain muda ini tidak hanya memikat perhatian dengan performanya di lapangan, tetapi juga menjadi simbol harapan baru bagi sepak bola Indonesia. Dalam artikelnya, FIFA memuji bintang timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand, sebagai pesepak bola dengan potensi besar yang dapat bersinar di masa depan. Penampilannya yang gemilang bersama Oxford United di Inggris, serta kontribusinya untuk timnas Indonesia menunjukkan bahwa ia adalah pemain yang patut diperhitungkan. Ferdinand memiliki keterampilan teknis yang mengesankan dan kemampuan membaca permainan dalam perannya sebagai gelandang serang. Penampilannya memukau penonton dan berpuncak pada golnya dalam kemenangan bersejarah Garuda atas Arab Saudi bulan lalu, tulis FIFA dalam artikel di situs resminya. Salah satu momen ikonik Marcelino adalah selebrasinya saat mencetak gol. Selebrasi unik di mana Marceng duduk tenang di atas kursi menjadi viral dan ditiru oleh banyak anak-anak di taman bermain di Indonesia. Perayaannya yang ikonik, di mana ia dengan tenang duduk dan berpose di atas kursi, telah ditiru di seluruh taman bermain di Indonesia, dan kemampuan yang ia tunjukkan selama pertandingan membuat banyak penggemar terpesona. Sambung FIFA dalam pernyataannya. Berkat kontribusi Marcelino, timnas Indonesia kini berada dalam jalur persaingan menuju Piala Dunia 2026. Skuad Garuda menempati peringkat ketiga klasemen, sementara grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan koleksi 6 poin dari 6 pertandingan. Di atas kertas, peluang Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 masih sangat terbuka. Marcelino Ferdinand dan rekan-rekannya hanya perlu menjaga konsistensi performa dan meraih hasil positif dalam 4 laga terakhir yang akan berlangsung pada 2025. Kemenangan tersebut mengangkat Indonesia ke posisi ketiga di grup C, meningkatkan harapan mereka untuk lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak kemerdekaan mereka, ungkap FIFA. Di usia yang baru menginjak 20 tahun, Marcelino telah menjadi pemain yang tak tergantikan di timnas Indonesia. Ia dianggap sebagai salah satu motor serangan paling kreatif yang dimiliki Garuda saat ini. Di usianya yang baru 20 tahun, Marcelino telah menjadi pemain yang tak terpisahkan bagi negaranya, pungkas FIFA. Selain Marcelino, FIFA juga menyoroti 5 pemain muda berbakat lainnya dari Asia, yaitu Muhammad Abualnadi Yordania, Abbosbek Faizullah Uzbekistan, Ali Jasim Irak, Marcus Meloni Uni Emirat Arab, dan Seol Yang Wo Korea Selatan. Marcelino Ferdinand kini menjadi simbol kebangkitan sepak bola Indonesia. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when
Kata-kata ajaib Shin Tae-yong yang membuat tangan kanannya tak bisa menolak gabung timnas Indonesia apa yang diucapkan oleh Shin Tae-yong sehingga bisa memikat hati tangan kanannya untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Ternyata sebuah pesan yang tak terduga berhasil membuka jalan bagi kerjasama hebat ini. Temukan rahasia di balik kata-kata ajaib pelatih asal Korea Selatan ini. Shin Sang-gyu jadi sosok penting di timnas Indonesia saat ini. Bertugas sebagai pelatih fisik, dia merupakan tangan kanan Shin Tae-yong saat bertugas di skuad Garuda. Dia mengatur agenda latihan untuk semua pemain saat pemusatan latihan agar bisa maksimal di setiap laga. Fisik menjadi salah kunci dari taktik Shin Tae-yong bisa berjalan di lapangan. Permainan yang dinamis dan transisi cepat menjadi kekuatan skuad Garuda, terutama saat melawan tim kuat. Shin Sang-gyu menjelaskan dia sempat bekerja sama bersama Shin Tae-yong cukup lama. Tepatnya saat keduanya bertugas di timnas U23 Korea Selatan sebelum dia pindah ke Cina. Dia kemudian fokus ke tugasnya tersebut dan tidak banyak berkomunikasi dengan Shin. Kami sempat berpisah untuk beberapa waktu ketika saya melatih FC Seoul, salah satu tim terbesar di Korea, lalu setelah itu saya ke Cina, bekerja untuk timnas Cina, kata Shin Sang-gyu. Kerjasama tersebut cukup membekas sebelum Shin akhirnya mengajak Sang-gyu ke timnas Indonesia. Saat itu dia memang sudah mundur dari timnas U23 Cina pada tahun 2020. Hal ini dirasa menjadi tawaran yang cukup menarik dan dia akhirnya memikirkan tawaran tersebut. Setelah itu sesuatu terjadi dan saya pindah ke tim profesional Cina. Lalu setelah memutuskan mundur dari situ, Coach Shin menghubungi saya dan meminta untuk bergabung ke sini, lanjutnya. Menariknya, Shin Tae-yong tidak memberikan janji manis saat Shin Sang-gyu bergabung ke timnas Indonesia nanti. Pelatih kepala skuad Garuda secara rasional menjelaskan bahwa tugas ini akan berat karena sepak bola Indonesia sedang berkembang. Tentunya butuh waktu agar bisa melihat timnas yang kuat dan ini akan jadi tugas mereka sebagai pelatih. Namun dia tidak memikirkan hal tersebut dan secara tegas ingin membantu Shin agar bisa membuat kemajuan dan menanamkan pondasi solid di timnas. Saat itu dia tidak memberitahu tentang masa depan sepak bola Indonesia yang cerah. Tetapi dia bilang ini akan sulit, tapi jika kamu bisa bergabung dengan kami bersama saya dan bersama timnas Indonesia, bisa menjadi pengalaman yang bagus. Dengan alasan itu saya sudah cukup senang, tutupnya.